Satu lagi kemuliaan yang melekat pada ibu-ibu, apa itu, Bu? Rahim. Kata Allah dalam hadits qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, Anar Rahim, Anar Rahman. Aku adalah Ar-Rahman, khalaqatur rahim. Aku menciptakan rahim. Jadi ada spesial ya, anugerah Allah buat ibu-ibu itu adalah rahim. Sampai-sampai Allah mengatakan, faman wassalahu faqad wassalani. Siapa yang menyambungkan rahim, silaturahim. Jadi Bu bacanya ar-rahim ya, jangan ar-rahmi. Kalau ar-rahmi itu sakit perut waktu melahirkan, itu rahmun. Wallahu a'lam. Tapi kalau rahim itu rahim. Memang tujuan silaturahim itu adalah menghubungkan kembali ya asal usul kita dari satu rahim. Ya, jadi kita bersilaturahim ini pada akhirnya kita nanti menyatu kembali dari rahim pertama kali ibunda kita, yaitu Siti Hawa ya. Itulah ar-rahim. Maka Allah katakan, siapa yang menyambungkannya maka dia telah menyambungkannya ke rahmatku. Faman qata'aha, siapa yang meninggalkan atau memutuskan rahim, faqad batattuhu, maka dia pun telah memutuskan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah memutuskan hubungan dengannya. Mudah-mudahan Bu ngisi waktu tua tuh nggak usah banyak-banyak, perbanyak aja silaturahim kemana-mana. Ya, ketemu orang ngumpul kayak gini, niatnya nggak usah apa-apa, silaturahim aja udah tuh. Ya, insyaallah dakhalal jannata bisalamin. Itu salah satu, kalau kita menghidupkan silaturahim itu akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Kita kadang-kadang suka nyari-nyari yang susah-susah, ya enggak Bu? Cari yang susah. Pintu surga buat ibu-ibu itu deket banget ya, nggak usah kemana-mana. Tuh suami itu pintu surga ya, taati dia, dan itu ketaatan yang tentu saja didasarkan pada ketaatan pada Allah, bukan taat pada apa saja. Sepanjang di jalan Allah taati dengan baik, maka itu jadi pintu surga. Ridha apa itu? Keridhaan sang suami itu salah satu di antara pintu surga. Jadi udah dua Bu. Yang pertama silaturahim, terus yang kedua tadi bagaimana kita selalu mencari dan mendapatkan ridha sang suami. Ada satu kisah ketika Aisyah bertanya ya, atau Rasulullah SAW menceritakan siapa perempuan pertama kali nanti masuk surga itu, atau diantara yang pertama kali masuk surga. Ternyata setelah diselidiki perempuan itu kemudian dicari oleh Fatimah. Dia tidak berani keluar kalau suaminya tidak ada. Dan begitu suatu saat Fatimah berkunjung ke rumahnya bawa anak yang masih kecil, yaitu Hasan dan Husain. Dia pun gak berani untuk menerima tamu bernama Fatimah, seorang putri Rasulullah SAW, karena bawa anak. Anak itu laki-laki, padahal anak itu masih kecil, dia gak mau. Ya, akhirnya Fatimah pulang lagi suatu saat berkunjung tanpa anaknya. Begitu berkunjung dilihat apa yang dikerjakan, semua dikerjakan untuk suaminya. Ya, bahkan dia menyiapkan beberapa alat itu untuk menghukum dirinya. Kalau kau tidak berkenan dengan makananku, cambuk aku, kata dia. Begitu dia mendambakan, dia ridha sang suami luar biasa. Sederhana aja Islam itu, tidak neko-neko, nggak susah-susah. Terus ibu-ibu protes, kalau suaminya galak gimana? Betul nggak Bu? Ya, nah di situ nggak ada hubungan mau galak atau tidak. Yang penting dapat ridho dia, nggak apa-apa.
Ya, walaupun ibu tentu saja jangan ngikuti atau patuh kalau dia menyuruh kepada sesuatu yang maksiat pada Allah. Itu aja ukuran. Baik ibu-ibu sekalian, udah ya selesai. Jadi ngisi hidup tua itu udah itu aja deh. Kalau kembali ke ayat tadi, surah Al-Ahqaf yang dibacakan oleh guru kita Asatidatil Kiram, ya, para guru yang saya muliakan, itu sangat-sangat luar biasa. Ayat itu menggambarkan roadmap hidup kita, ya. Roadmap itu artinya peta jalan, ya, ibu-ibu sekalian, peta jalan hidup kita. Ya, peta jalan hidup kita ini subhanallah cukup dengan satu ayat aja. Tadi ayat yang ke-15. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Ahqaf ini, wa wassaynal insana. Dan kami telah wasiatkan, kalau bahasa wasiat dari Allah pastikan ya wasiatnya merupakan wasiat yang wajib sifatnya. Kepada manusia itu biwalidayhi, ya, mewasiatkan agar benar-benar berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekalipun sekarang gimana kalau ibundaku sudah tiada, ayahku sudah tiada, ya sudah dipastikan lakukanlah hal-hal yang bisa mengantarkan ibunda kita ini mendapatkan rahmat Allah. Apa itu? Waladun salihun yad'ulah. Jadilah ibu-ibu sekalian itu sebagai anak soleh. Indikator atau gejala atau bukti dia soleh apa? Yad'ulahu, selalu dan tidak pernah berhenti mendoakannya. Ya, di setiap minimal setiap ruku, setiap sujud deh, setiap sujud itu setelah subhana rabbiyal a'la, ya, dalam hati terbersit, ya Allah ampuni ibundaku ya Allah. Pakai bahasa Indonesia aja, tapi jangan diucapin, kalau diucapin ntar batal. Ya, kalau bahasa Indonesia itu cukup di hati. Setiap sujud minta ke Allah, ya Allah. Kan ada doa yang subhanakallahumma bihamdika rabbighfirli, itu yang ikfirli wali walidai gitu ya. Ada yang doa yang itu sering dibaca oleh Nabi menjelang wafat. Beberapa tahun menjelang wafat Nabi membiasakan, di awal-awal Nabi biasanya subhana rabbiyal a'la, tapi di akhir-akhir Nabi sering baca yang kedua ini, subhanakallahumma bihamdikallahumma gfirli. Nah di ujungnya ada ikfirli, ampuni. Lihat, Nabi yang sudah bersih dari dosa nggak pernah meninggalkan istighfar, rabbighfirli. Nah begitu menyebut rabbighfirli, ibu-ibu masukkan di situ ibunda dan ayahandaku juga ya Allah. Mau bilang kalau lagi sholat sunnah silahkan. Ya kadang-kadang kan kita ada imam yang lama. Nah kalau imam lama ya kita juga sibukkan dengan tambahan doa lainnya. Ya, atau ibu lagi sholat sunnah, terutama sholat tahajud, sholat duha atau sholat qobliyah dan sholat ba'diyah, isi dengan kalimat rabbighfirli wali walidayya. Mau dilengkapi boleh, wa zauji wa auladi wa dzurriyyati. Kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia, ya Allah ampuni hamba dan ibundaku ya Allah, ibundaku ya Allah, ibundaku dan ayahandaku, anakku, suamiku, pasanganku, cucu dan seluruh keturunanku, saudara-saudaraku ya Allah, dalam satu keturunan dan juga dalam satu agama. Lengkapi nggak sampai 2 menit, ya sujudnya agak lama dikit, 1 menit tambahkan seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, materi ininya udah, bisa dibuka aja dulu. Saya kembali lagi Bu Fairuz yang saya hormati, saya muliakan, dan juga semua ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak Asatidatil Kiram. Saya biasa mengantarkan ketika Bapak Ibu mau belajar Quran tuh ini diantara kata kuncinya. Kenapa saya membaca atau mengajarkan tentang matrik, artinya majelis tadabbur interaktif Al-Quran. Jadi gini,
Tadabbur itu sebagai ilmu tahsil wa tahsil kalau menurut saya. Tahsil itu apa? Tahsil itu mengembalikan seluruh persoalan kepada asalnya. Asal ilmu dari mana? Kalau dari Allah. Kenapa? Sebab dia sang pencipta. Mungkin enggak ada orang bikin kayak beginian enggak punya ilmu. Bahkan pastikan oleh ibu bahwa setiap pencipta menciptakan itu pasti karena dia punya wawasan dan ilmu tentang ciptaannya. Maka muncul ide gagasan, kemudian terjadilah apa yang diciptakan. Ya, kenapa ada orang misalkan bikin pesawat? Coba, siapa yang pertama kali menggagas dan punya ide pesawat? Pasti dia adalah orang yang paling berilmu. Saat ibu-ibu merasakan atau melihat tubuh kita, cakep banget ya, subhanallah. Kemudian luka sedikit, kok luka ini bisa keluar air? Ya, darah segala macam. Kemudian nggak lama kemudian ternyata nyambung kembali, tertutup lagi. Begitu canggihnya. Kalau ibu seorang ilmuwan bidang katakanlah kedokteran atau biologi atau katakanlah kimia, coba lihat di mikroskop. Apa yang terjadi sih? Subhanallah, luar biasa. Itu baru satu bagian dari tubuh kita. Pada tubuh manusia yang menjadi salah satu indera dari 5 indera yang Allah ciptakan, kuping, mata, hidung, lidah, sama kulit. Ibu bisa merasakan dingin karena ada kulit. Coba kalau ibu hilang kulit arinya, belum tentu merasakan panas dingin. Kalau mau dicabut kulit arinya, tapi jangan. Ya, nggak enak hidup. Ya, kalau kehilangan kulit ari ini. Nah, itulah ilmu tahsil. Kenapa? Karena asal usul ilmu itu ya pastikan dari sang pencipta. Termasuk handphone ini. Kalau ibu ingin tahu ilmu tentang handphone, ya belajarlah dari yang menciptakan handphone. Jangan dari siapa-siapa. Kalaupun kita ikut fakultas, misalkan fakultas sains dan teknologi, salah satunya bidangnya adalah bidang algoritma sama IT, belum tentu bisa bikin handphone. Betul nggak? Tapi kalau ibu misalkan belajar dari yang bikin handphone, insya Allah bisa bikin handphone. Ya, karena tahu handphone itu kayak apa dan seterusnya. Yang kedua adalah tahsil. Tahsil itu artinya cara menghasilkan suatu ilmu. Ya, tadi apa? Tahsil mengembalikan ke asal usul suatu ilmu alias sumber ilmu. Yang kedua, cara menghasilkannya. Oke, lanjut. Nah, ini dari mana saya ambil? Tentu saja dari firman Allah ayat 29 surah Shad ketika Allah mengatakan kitabun. Ketika Allah cerita tentang alam semesta ini, adanya di mana? Bu, adanya di mana? Di dalam Quran. Nah, sekali lagi saya katakan, begitu hanya dengan alam. Selain manusia ada alam lain yang lebih banyak, mulai dari malaikat, jin, termasuk binatang dan juga yang namanya alam semesta, as-samawati wal ard, langit dan bumi. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan? Maka dia yang paling tahu tentang hasil ciptaannya. Ada orang mengatakan, orang Arab, as-sani adra bis-san'ati, sang pencipta adalah yang paling tahu hasil ciptaan. Jelas, Bu? Sang pencipta pasti yang paling tahu hasil ciptaannya. Bu, kalau ibu pakai handphone itu, baca manual enggak, Bu? Tahu manual, buku petunjuk, baca nggak? Enggak sih, cuman pasti dong aku ikut dari orang yang telah baca. Anak saya udah baca sampai tuntas. Pas saya taruh di Bu, mau ditaruh di mana? Taruh di air biar dingin. Ya, kata anak, jangan, Bu. Itu kan ada SOP. Petunjuk itu kan SOP, Standard Operating Procedure. Prosedur naroknya di mana, cara pakainya gimana. Bu, waktu mau pakai handphone, Bu,
handphone baru misalkan, begitu baru cas dulu selama 6 jam. Kata ibu, ngapain pakai dicas? Terserah dong urusan gua. Kata orang Tanah Abang, ya, kata orang Tanah Abang, terserah dong urusan gue. Handphone gue, ya silakan aja, jangan dicas. Begitu mati, nggak usah dicas, nggak usah, ngabisin listrik, silakan aja. Bisa dipakai nggak? Salah sendiri. Gitu. Nah itulah kita menurunkan seluruh ilmunya buat kita ini dalam sebuah kitab. Terutama kitab yang sudah jadi rumusan. Dirumuskan semua kesimpulan tentang hidup dan alam itu dalam kitabullah. Tapi ada kitab yang terbuka namanya alam semesta. Kalau yang pertama itu tadi yaitu kitabullah Al-Quran diantaranya atau Zabur dan lain sebagainya, kita tinggal baca, tinggal fahami, tinggal laksanakan. Kalau kitab yang lain, yang alam semesta ini yang disebut dengan kitab kauni, terbuka di alam kita ini, ibu harus baca dulu, teliti dulu, analisa dulu, baru disimpulkan. Begitu disimpulkan, itu pun apakah general atau tidak kesimpulannya. Pernah kuliah kan, Bu? Nah, waktu di kuliah kita diajari tentang generalisasi suatu teori. Ini kesimpulan memang bisa diberlakukan untuk orang Tanah Abang atau hanya orang buat Depok saja. Orang risetnya cuma di Depok, belum tentu akan cocok buat orang Tanah Abang. Itu beda lagi. Tapi kalau yang pertama tadi kitabullah itu sudah pasti. Sebab yang menciptakan alam semesta dan manusia adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga sepanjang dia manusia dan Allah adalah sang penciptanya, maka semuanya cocok. Makanya hari ini kitabullah mulai diterima oleh berbagai bangsa dan negara. Dulu kenapa mereka nggak baca kitabullah? Masalahnya mereka mendapatkan fitnah, difitnah. Kitab ini bukan kalam Tuhan, bukan bicara Tuhan, bukan firman Tuhan. Itu semuanya buatan Muhammad. Tapi belakangan mereka baca. Masa sih Muhammad tahu tentang persoalan yang sekarang baru terjadi? Yang sekarang itu baru ketahuan secara saintifik, secara ilmiah. Dulu belum ada. Mana ada penjelasan bahwa manusia diciptakan itu pertama kali sejak diciptakan, sudah diciptakan tulang belulangnya di alam rahim. Sebelumnya apa? Ibu-ibu bingung kan? Kalau di alam rahim sudah ada tulang belulang, terus keluarnya gimana? Sama, orang dulu juga begitu. Tapi ternyata dengan sinar X, dengan USG, sekarang terbukti bahwa oh benar, tulang belulang itu sudah diciptakan sejak di alam rahim. Tapi masih rawan sekali. Supaya lentur pas keluar dari ibu, rahim ibu itu sangat mudah pada akhirnya. Walaupun dengan perjuangan luar biasa. Itulah kitabun. Berkahi baru untuk apa? Saya ingin fokuskan pada kalimat diada baru. Untuk direnungkan. Untuk difikirkan. Untuk direfleksikan. Diawali dengan pemahaman. Nanti gimana caranya? Itu yang akan saya sampaikan pada detik ini. Jadi kalau setengah jam nggak bisa. Iya. Jauh-jauh saya dari Depok loh. Untuk direnungkan, difikirkan, asal kata dari apa? Dabara, ujung. Yang dimaksud dengan berfikir tadabur itu adalah memikirkan ujung dan akibat sesuatu. Apa Bu? Memikirkan dan mempertimbangkan ujung dan akibat dari sesuatu. Ya. Nah, tadabbur ini dalam sekali, Bu. Halo? Ini pelan-pelan ya. Saya jelasin pelan-pelan. Nah, kalau bicara tentang sesuatu dan akibatnya, itu namanya apa? Hukumnya apa namanya? Hukum sebab akibat au kausalita. Dan ternyata tidak ada satupun yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuk perintahnya, kecuali itu sebab. Dan setelah sebab itu ada yang namanya pasti akibat.
Tapi siapa yang bisa memastikan akibat itu? Apakah sebab itu sendiri? Ini persoalan. Jelas? Kita seringkali bahkan dalam sekularisme, ilmu yang memisahkan atau faham yang memisahkan antara dunia dan akhirat, antara Tuhan dengan negara, mereka mengatakan ya sudah, ini tercipta dengan sendirinya. Nggak bisa dong. Ya, Bu. Saya paling sering mencontohkan kalau kita jalan, Bu, kalau ibu-ibu bawa mobil, terus ada lampu merah, harus berhenti atau enggak? Oke, kalau nggak ada polisi? Enggak, saya nanya itu kalau nggak ada polisi, ibu-ibu nembus misalkan pagi hari kayak tadi misalkan jam 5 itu kan masih sepi ya. Pas lampu merah, polisi nggak ada, mobil nggak ada, udah saya nerobos. Pertanyaan saya, ada yang nangkep nggak? Nggak ada. Maksudnya apa? Suatu aturan bisa efektif dan terbukti kalau ada yang menegakkan aturan. Jelas? Kalau tidak ada yang menegakkan aturannya, selesai aturan, nothing. Nggak ada apa-apanya. Allah menyatakan dalam surat Fatir ayat 5. Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqun. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Allah katakan, hei segenap manusia, sungguh janji Allah itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran dalam Islam itu digunakan kata hak. Hak itu sesuatu yang hakiki, yang pasti terjadi. Itu baru disebut hak. Hak itu artinya yadullu alal haqiqah, menunjukkan kepada hakikat. Bu, ini saya ambil satu mic ya. Ini mic atau Bu? Bohong nggak? Karena tidak menunjukkan pada hakikat. Bu, saya sedang bicara dan saya menggunakan mic. Ibu-ibu diam, selesai. Kalau tadi saya sedang minum mic. Itu contoh. Ya dulu alal waqi'. Makanya disebut al-waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila telah terjadi peristiwa yang pasti terjadi, nggak ada satupun yang bisa mendustakannya. Laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah. Lihat, setiap kata dalam Quran itu sekali lagi menunjukkan variabel. Tahu variabel, Bu? Siapa yang masih ingat dengan istilah variabel? Halo? Yang masih muda kelihatannya masih ingat. Hah? Pernah kuliah kan? Ya? Waktu kuliah kita bicara variabel. Variabel itu varian, sesuatu yang membedakan satu dengan yang lain. Perbedaan itulah yang bisa menentukan namanya perubahan. Maka disebut variabel itu namanya peubah. Gara-gara ada air, haus saya jadi air variabel bukan? Bisa mengubah apa? Haus jadi segar. Bu, jelas? Ibu pakai jilbab. Jilbab itu jadi variabel buat ibu-ibu yang membedakan ibu dengan saya. Saya muslim, ibu muslimah. Bedanya di mana? Pakai jilbab. Ya. Loh, kan ada juga laki-laki pakai jilbab. Itu ngaco namanya. Hah? Jelas? Lihat. Dan yang maha melakukan pengubahan terhadap seluruh peristiwa yang terjadi siapa? Bisa dipahami sampai di sini. Jadi sesuatu itu bisa berbeda dengan yang lain. Ibu sedang duduk di majelis ta'lim. Ibu siapa namanya? Bu Ai. Ai itu artificial intelligence. Ya kan? Saya suka bilang, tanya aja Bu Ai. Ya, ibu artificial intelligence. Sekarang kan kecerdasan buatan ini modern. Ibu Ai.
Lihat, saya bilang, buai majlis talim, buai dapur. Beda nggak? Kira-kira apa yang dikerjakan oleh buai di majlis talim? Belajar. Yang dikerjakan buai dapur, masak. Walaupun bisa aja buai sedang belajar di dapur. Bisa belajar masak atau sambil ngaji dia dengerin matrik tiap pagi di dapur, gak masalah. Kan sekarang bisa dengerin pakai ini Bu ya, pakai headset. Subhanallah, ngaji Quran itu indah kan? Asik nggak Bu? Bu, asik nggak Bu? Nih, indah sekali. Belum lagi Bu, mubarakun, diberkahi. Diberkahi itu Bu, nggak ada satupun bagian dari kegiatan kita yang disia-siakan oleh Allah. Semuanya baik. Kalau baca buku yang lain belum tentu dihadiri oleh yang bikin dan menulisnya. Saya nulis buku, ibu-ibu baca, belum tentu saya hadir. Tapi di situ indahnya Bu, isi hidup dengan Quran itu yang paling optimal. Menjadi pribadi yang lebih baik. Baik itu apa sih? Halo, saya ingin analisa kata demi katanya, tapi nggak usah menjadi pribadi. Saya ingin baiknya aja lah, biar ibu-ibu baik, kita baik. Baik itu Bapak Ibu sekalian, itu sangat berhubungan dengan, perhatikan, sebuah hadis ketika mengatakan, tolong ke bawah. Ada Neng, terus. Ini lebih dari 20 slide. Kalau satu slide 1 jam, mau 20 jam. Terus jauh. Nanti aja. Ini mah nanti. Pelan-pelan ya Bu ya. Terus masih. Bila perlu keluar, ini aja. Oke, ini boleh ini. Baik. Ini tunggu dulu. Ini khair. Apa itu khair? Baik. Di ujung hadis ini Allah menyebutkan ad-din, agama. Ada apa? Ayo, ada apa? Ketika ada 2 variabel, 2 baik, yang 1 agama. Kira-kira menurut Ibu hubungannya apa? Pertanyaannya sederhana deh, ada hubungan nggak antara baik dan agama? Ya itu. Jadi Bu, kalau kita mengikuti hukum sebab akibat, semakin bertambah yang mana nih? Khairan sebagai akibat atau adin sebagai akibat? Adin sebagai akibat atau khairan sebagai akibat? Apa? Kebaikan sebagai akibat. Sebabnya? Asyik gak ngaji gini? Enggak, yang jelas nggak boleh bingung kalau pulang ngaji. Ya pulang ngaji, Ustaz disuruh gini, saya disuruh gini. Di sini jangan. Pokoknya Ibu paham, kerjakan nanti. Jadi Bu, di sini aja kuncinya. Kalau kita ingin baik, tingkatkan agama kita. Dan siapa yang menginginkan ini? Dan siapa yang membuat hubungan ini? Nih. The subject yang maha menentukannya Allah, tadi yang membuat aturannya, yang memastikan hukum itu akan terjadi, inna wa'dallahi haqqun tadi, sungguh janji Allah itu pasti terjadi.
Saya mau tanya lagi. Janjinya ada di mana? Janjinya ada di mana? Iya, dalam Quran, cuman baca yang mana? Ya. Janji Allah itu seluruhnya ada di dalam Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, serta di alam semesta ini Allah telah meletakkan hukum dan aturan, dan itu janji Allah. Ada janji, maka janji Allah itu adanya pada hubungan sebab akibat. Yang dijanjikan Allah yang mana? Sebabnya atau akibatnya? Akibatnya. Gitu. Ayo, makanya kita diskusi. Iya. Nah gitu. Yang dijanjikan Allah itu sebabnya. Maaf. Apa? Akibatnya yang dijanjikan Allah. Yang diminta oleh Allah kepada kita adalah sebabnya. Pertanyaannya adalah, kalau datang dari selain Allah, pasti nggak akibatnya? Bu, lagi dagang. Ibu dagang nggak? Yang dagang siapa di sini? Ibu dagang apa? Hah? Enggak, saya mau tanya. Prosesnya. Herbal. Punya stok. Ada stok. Pertanyaan saya, pasti laku? Insya Allah. Nggak berani dia bilang pasti laku. Orang 1 menit lagi belum tentu kita hidup. Makanya dari selain Allah nggak ada yang pasti. Kalau ke Allah pasti. Bahkan belum kita kerjakan, Allah sudah kasih pahalanya. Halo? Nah itulah masalah kita. Kita sering lebih percaya pada orang, Bu, daripada Allah SWT. Allah yang janjiin, Allah pasti. Makanya inna wa'adallahi haqqun. Halo? Bu, janji suami pasti enggak? Apalagi kata ibu-ibu tiap hari bohong mulu. PHP. Yang pasti tidak PHP itu masalahnya adalah dengan Allah. Cuman kitanya aja suka pura-pura. Ya enggak, Bu? Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kita buktikan. Khairan, sekali lagi, siapa yang menghendaki, siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, the subject, yang maha mengendalikan sebab itu adalah dan akibat Allah. Tadi saya katakan polisi yang menentukan saya ditangkap tidak ditangkap, bukan saya melanggar tidak melanggar. Ada kalanya kita enggak salah apa-apa kok saya ditangkap. Betul enggak? Tapi itu tidak mungkin terjadi pada Allah. Karena Allah tidak pernah akan zalim. Manusia bisa terjadi. Dikriminalisasi orang. Dibikin jahat padahal tidak jahat. Hanya karena salah, beda pendapat, beda politik pilihan, mengkriminalisasi. Kalau untuk Allah tidak akan mengkriminalisasi hambanya atau makhluk yang lain. Ya, Bu. Jadi saya katakan Allah adalah the subject dan kita objeknya. Antara subjek objek ada apa? Ada predikat. Predikatnya apa? Predikatnya dari Allah langsung. Allah predikatnya apa? Menghendaki. Halo? Apa yang dikehendaki? Kebaikan. Siapa yang dikehendaki? Manusia. Caranya yufaqihu. Cara Allah menghendaki itu Allah fahamkan dia fiddin, dalam agama. Dan agama itu, oleh karena itu agama itu sering diungkapkan dua pengertian. Kemarin saya masih mengingatkan. Siapa yang masih ingat? Yang kemarin ikut mana ibu? Hah? Siapa yang kemarin ikut? Pengertian agama di situ bisa jadi sebab dan bisa jadi akibat.
sebabnya agama itu yang di dunia, seluruh aturan agama itu sebab. Akibatnya adalah pahala atau dosa. Dunia itu bagian sebab semuanya, Bu. Akhirat itu yang menjadi akibat. Udah cukup? Halo? Paham? Jangan sampai di situ dia. Ini harus aku pahami. Lihat, lanjutkan. Santi paling mendasar adalah ini. Iman. Tanpa iman, kurang iman, lemah iman, kebaikan, kurang, lemah, jatuh. Fondasi. Kalau kita punya rumah, fondasinya mulai rusak, retak. Apa artinya di atasnya hebat mentereng? Suatu saat dia akan runtuh, jatuh. Kebaikan pertama. Kebaikan yang abadi. Bu, terus tingkatkan. Iman, iman, iman. Ibu nggak pernah berangkat kemanapun kecuali untuk beriman pada Allah. Udah. Aku pakai jilbab karena aku beriman padamu ya Allah. Aku pakai pakaian seperti ini, aku beriman. Aku cantik, indah karena aku mencintai kecantikan dan keindahan. Halo? Sudah ke situ belum niatnya? Ya, kalau belum segera. Ini sumber kebaikan pertama iman. Ini belum kita bedah. Iman pada Allah, iman pada malaikatullah, iman pada kitabullah, iman pada Rasulullah, hari akhir dan qada qadar. Semuanya adalah sumber kebaikan. Lanjut. Rukun iman. Lanjut. Sumber keimanan yang kedua adalah Islam itu sendiri. Teruskan. Lihat, ada ibadah arkanul Islam. Ada muamalah, hubungan kita, dagang dan seterusnya. Sistem hidup yang lain, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, keluarga. Adab, moral dan estetika tadi. Estetika, keindahan, Bu. Kerapihan, kecantikan, kelembutan. Estetika semua. Baik nggak? Baik tidak? Halo? Ya, sumber kebaikan. Sesudah fondasinya bagus, oh luas sekali tanahnya, kokoh hebat, tapi nggak dibangun apa-apa. Ada manfaatnya. Bangun sedikit-sedikit. Mulai dari bangun dengan sholat yangnya dulu. Sesudah itu bangun puasanya, bangun zakatnya, bangun hajinya, minimal umroh. Pada umroh belum? Yang mau umroh lagi dengan saya boleh nanti insya Allah. Bulan Januari. Nanti daftarnya ke Bu Fairuz saja. Tuin kok. Sebulan setengah saya baru pulang. Alhamdulillah dengan Umi, dengan istri. Sebelum berangkat kurang lebih seminggu atau 2 minggu lah. Istri bilang, ya umroh yuk. Insya Allah yuk. Dan rekening kosong, dompet apa lagi. Betul. Ya saya insya Allah ayo. Penabung dulu ya. Saya bilang, nah itu kan usahanya sebabnya ya kan. Tapi Allah nggak begitu. Seminggu kemudian baru-baru nabung, saya diundang oleh seseorang. Dalam obrolan, selesai obrolan, diajak ke Australia. Kata istri, enggak kalau ke sana. Udah disiapin loh visanya, kata dia. Enggak deh. Umrah tuh umrah. Nah kalau umrah boleh. Selesai berangkat. 2 minggu kemudian berangkat. Itu izin Allah. Makanya kalau haji, umroh, sebenarnya semua urusan kita ini cuman sebab, Bu, yang kita punya cuman detik ini. 5 detik ini punya kita bukan? Belum tentu punya kita. 1 menit lagi punya kita bukan? Belum tentu.
1 jam lagi, Bu? Belum tentu. Yang kita punya nih detik ini. Detik yang saya ngomong tadi, detik ini, itu yang saya punya. 1 jam lagi belum tentu punya saya. Kalau itu bukan punya saya, berarti yang lain belum tentu punya saya. Ceritanya aja itu adalah punya saya. Ada sertifikat, ada ceritanya aja. Tapi fakta hakikatnya enggak. Itulah iman siapa? Abu Bakar Siddiq ketika dibuka proyek infak fisabilillah, semua menginfakkan sepertiganya, yang ada menginfakkan separuhnya. Tiba-tiba Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Saya lama, kenapa dia berpikir seperti itu? Kenapa dia lakukan seperti itu? Oh, saya baru paham. Kita nggak pernah punya apapun. Apakah saya masih punya waktu untuk 1 jam kemudian, sehingga itu tetap milik saya? Alangkah indahnya begitu saya wafat, semuanya sudah saya infakkan di jalan Engkau ya Allah dan Rasul. Sehingga Rasulullah pun menanyakan, bukan beliau nggak tahu alasan siapa? Abu Bakar. Dia hanya mengkonfirmasi. Ya Abu Bakar, kau tinggalkan apa buat keluargamu? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasul. Udah bisa sampai situ. Itulah masalahnya. Makanya orang terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar. Itu baru satu kita nguji. Kita uji hak milik kita, kepemilikan kita. Tetap aja sekarang, ya tapi kan Ustadz, tapi kan udah. Lanjut. Ihsan. Perbaiki. Terus lakukan kebaikan demi kebaikan dalam dakwah, dalam perjuangan, dalam kepatuhan terhadap hukum. Urusan politik, coba politiknya di jalan Allah atau tidak? Urusan ekonominya pakai. Ingat cerita Insinyur Solah. Sudah pernah nonton? Bu, dalam ekonomi Insinyur Solah. Dia ngumpul 9 orang atau 8 orang. Semuanya sudah ketutup sahamnya masing-masing 10%. Ya. Wah, ini masih 10% milik siapa? Kata Insinyur Solah, sudah Allah aja tulis di situ. Untuk Allah. Mulai usaha dengan ayam. Ternak ayam terus. Keuntungannya makin hari makin melimpah. Kata dia, kalau gitu tambahin ya buat Allahnya sahamnya 20%. Makin berkembang lagi. Sampai akhirnya dia katakan, semua ada saham kita milik Allah, kita cuma bekerja aja ke Allah, selesai. Universitas, jalan, kereta, segala macam dari infak fisabilillah. Itu ekonomi Islami kayak gitu. Mengubah. Bukan kayak sekarang, Indonesia kaya jadi miskin. Kenapa? Diambilin, bukan diberi. Diambilin satu persatu, dipotong-potong. Ini proyeksi A, proyeksi B, C, dan sebagainya. Ya, semoga Allah lindungi. Nah, kalau konsep ini masuk ke manusia, Bu, lanjut, masuk ke otak pikirannya. Jadi cara berpikirnya, cara merasakan dan meyakini, tindakan dan perbuatannya, maka terbentuklah yang namanya kebaikan-kebaikan kita di sini. Tuh. Berpikirnya berpikir Islami, keyakinannya Islami, perasaannya Islami, perilakunya Islami. Perasaan Islami kayak apa sih? Husnudzon. Itu sudah Islam. Ya, jangan mendahulukan su'udzon. Husnudzon dulu. Itu cara merasakan Islam. Akhirnya kita mendapatkan peradaban, menghasilkan ideologi. Bu, walaupun sudah tua, ide gagasan itu tetap harus muncul. Paling tidak buat anak-anak. Halo? Bu, jangan berhenti berpikir. Disitulah ibu akan merasakan, menghasilkan sesuatu. Oke? Lanjut. Terus, ini terlalu di terus. Itu nanti hasilnya, Bu. Ininya aja, masuk.
Nah ini kuncinya. Ya. Yang kedua, tadi ayatnya itu, terus kunci tadabbur itu adalah pemahaman. Lanjut. Apa yang dipahami? Terus Quran Sunnah. Yang dipahami apa? Satu, kata demi kata. Lanjut. Teksnya, konteksnya. Ibu tahu dapur? Dapur kayak apa? Tempat masak. Itu apa? Teks atau konteks? Konteks. Bangunannya dapur. Kompor alat. Masak konteks. Jelas? Minum air. Haus, lapar, dahaga, segar, itu semua berhubungan dengan air. Ya kan? Konteksnya. Saya ngelihat dia minum terus dari tadi. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Ibu haus ya? Iya enggak? Ya, teksnya apa, Bu? Minum aja kelihatan kan? Nanyanya apa? Ibu haus ya, Bu ya? Ya. Ibu di dapur tadi. Ibu di dapur lagi masak ya? Enggak. Lagi jalan-jalan aja gitu. Nah, lihat teks. Nah, Quran itu berisi tentang ada teksnya, ada kontekstualnya. Semua kata, semua bahasa kita pasti ada teks dan ada konteksnya. Lanjut. Nah, setiap kata dan konteks ini kemudian dihubungkan. Apa yang dihubungkan? Katanya dengan kata, ayat dengan ayat, surah dengan surah, surah dengan ayat, terus sampai kepada dengan sunnah nabawiyah dengan realita kehidupan. Hubungkan, biasakan untuk menatap, mencari hubungan. Tadi saya bilang, ibu dan dapur ada hubungan. Hubungannya di mana? Memasak. Ibu masak di dapur. Ya nggak? Halo? Allah dan makhluk ada hubungan? Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hubungan antara makhluk dan Khalik adalah menyembah, patuh kepada yang Khalik. Jangan salah. Kalau salah berarti salah konsep. Salah konsep, salah hidup. Salah hidup, salah akibat. Halo? Nah, dengan cara begini, Bu, insya Allah mudah-mudahan Ibu terlindungi dari jebakan setan yang terkutuk. Kenapa? Setan itu suka ngutak-ngatik kata-kata. Tapi dengan pemahaman seperti ini, insya Allah mudah-mudahan Allah lindungi pikiran kita dari kesesatan. Kesesatan berpikir, kesesatan perasaan dan keyakinan, dan kesesatan tindakan. Dia ngapain aja sih di situ ngelamun dari pagi sampai sore? Pusing. Kenapa? Sebab dia tidak ngerti hidup. Kenapa harus pusing? Ada Allah. Sebut Allah. Subhanallah, subhanallah. Terus istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Terus ada Allah. Emang nggak ada Allah? Itu masalah melatih rasa. Makanya puncak ihsan tadi itu adanya pada sembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika kau tidak melihatnya, pastikan Allah maha melihat ibu. Ibu ngapain tuh? Sedang ngerekam Ustaz. Ya, Allah tahu kenapa. Saya nggak perlu nanya. Serahin aja sama Allah. Ya, ada yang ngerekam. Buat cari apa? Cari kesalahan orang. Nah, tuh kan Ustaz Amang pernah ngomong begini. Emang lagi cari-cari dia. Ini enggak Sabah ini akhirnya untuk apa, Bu? Intinya
Ketika Al-Quran itu dinyatakan sebagai hudan petunjuk, itu intinya. Artinya apa? Semakin bertambah ilmu, ibu tidak bertambah petunjuk, bahkan lebih jauh dari Allah. Itu yang bahaya. Oh, hafal Quran, tapi kelakuannya lihat. Seenaknya ngomongin orang, memfitnah orang. Kiai ustadz nggak ada cerita. Kalau akhlaknya seperti itu. Profesor doktor kerjaannya menyesatkan orang, nah, makin jauh dari Allah, ya, tidak ada hasil apa. Jadi Bu, fokus kita ngaji itulah selalu minta ke Allah nih petunjuk. Ibu hafalkan ayat ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya Bu? Setiap kita baca suratul Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan. Pertama, hidayah kontekstual. Tekstualnya, teksnya apa sih maksudnya? Alhamdulillah segala puji. Iya, kontekstualnya apa? Gratitude. Artinya bersyukur. Selalu bersyukur pada Allah. Kenapa kepada Allah? Nah itu nih. Ya. Kita mendapatkan anugerah itu dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Pemahaman terhadap kata demi kata. Terus apa hubungannya alhamdulillah dengan lillah? Segala puji itu milik Allah. Kenapa milik Allah? Kan ada orang juga yang patut diapresiasi, dipuji. Tapi Allah katakan segala puji milik Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang Rabbil Alamin. Dia bisa infak, menjamin ibu makan minum, karena Allah yang gerakan hatinya untuk melakukan itu. Dia bertanggung jawab terhadap seluruh perusahaannya, bahkan tak satu pun di antara karyawannya yang dipecat, semuanya digaji. Karena Allah yang gerakan hatinya bisa melakukan itu. Tanpa itu nothing, nggak ada satu pun yang bisa melakukan itu. Jelas sampai di situ? Oleh karena itu Bu, perhatikan tadi saya katakan. Saat ibu mempelajari Quran, pastikan ibu merasakan bahwa Allah ada bersama ibu. Halo? Halo? Kalau sudah pastikan ibu merasakan engkau bersama aku kan ya Allah. Kata Allah, na'am. Iya. Maka minta ke Allah petunjuk. Ya Allah, aku baca ini tadi, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Maksudnya apa ya Allah? Minta ke Allah. Makanya kata salah satu imam ulama, Imam Hasan mengatakan, penafsiran terbaik yang pertama itu adalah hati. Tafsir pertama yang terbaik adalah hati ibu sendiri saat ibu membaca. Tapi hati nanti bisa dibimbing dengan bacaan. Baca tafsirnya Bu ya, misalkan tafsir Ibnu Katsir. Terjemahannya aja banyak. Mau pakai terjemahan bahasa Inggris boleh. Bahasa Jawa ada gitu ya. Terus tafsir lain, fi dhilalil Quran, untuk membuka wawasan tentang hari ini, tentang kasus-kasus yang terjadi saat itu. Apalagi baca sunnah nabawiyah terkait dengan surah yang kita baca. Tentang apa? Misalkan tentang syukur, aku cari tentang syukur. Apa sih syukur? Contoh, ketika saya baca ihdinas siratal mustaqim, saya kerap kali membaca, ketika membaca ihdinas siratal mustaqim atau dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, doa, Allahumma ya Allah, bantu hamba dan tunjuki hamba untuk selalu berzikir, bersyukur dan ibadah sebaiknya padamu. Secara pengetahuan sudah baku, pengalaman orang banyak, tapi perhatikan, pengalaman pribadi dalam zikir bisa jadi berbeda dengan yang lain. Disitulah pentingnya petunjuk baru dari Allah buat kita. Ya Allah, aku ingin berzikir padamu dengan cara ini. Boleh enggak ya Allah?
Baca dulu hadisnya, jangan sampai salah. Baca tafsirnya, jangan sampai salah. Aku mau tambahkan, boleh nggak kalau aku letakkan ini dalam doaku? Belakangan misalkan ibu masih hafalkan doa tahajud, ya kan? Allahumma laka apa? Lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardh wa ma fihin. Alhamdulillah, ini sahabat lama. Guru kita. Sampai sekarang juga masih lama. Ya, jazakallah. Karena sudah ada maka saya cukupkan ya. Ya nanti kita lanjut lagi biar ada apa Bu? Biar ada hanca kalau orang Sunda tuh. Hanca itu ada halaman baru yang bisa kita bahas nantinya insya Allah. Jadi itu contohnya. Jadi kalau kita baca tadi, disitulah setiap kali ibu membaca kata dalam Quran, lihat terjemahannya, lihat maknanya, kemudian minta ke Allah hidayah. Ya Allah, tunjuki cara saya bersyukur padamu ya Allah. Tunjuki cara saya berzikir padamu ya Allah. Secara keilmuan, ibu baca kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Secara keilmuan. Ya. Satu buku itu setebal ini khusus tentang zikir. Ternyata nggak cuma ucapan. Zikir yang disebutkan dalam buku Al-Adhkar itu semua tindakan kebaikan itu zikir, Bu. Keluar rumah ada zikirnya. Amar ma'ruf nahi mungkar jadi zikir. Semua dalam rangka tunduk patuh pada Allah, ternyata itu zikir. Halo. Seperti itu. Zikrullah. Maka saya minta ke Allah, ya Allah tunjukkan saya cara zikir padamu, cara syukur padamu dan ibadah yang terbaik padamu ya Allah, serta beristiqomah terhadap semuanya yang tadi. Istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam bersyukur, istiqomah dalam beribadah sebaik-baiknya. Selesaikan dulu sedikit. Nah, sesudah ini baru ke sini. Kalau ini nanti aja. Kerjaan mahasiswa, kerjaan siswa. Kalau mendapatkan hidayah sampai ini, hidayah qalbiyah, aqliyah, jasadiyah. Hidayah terkait dengan masalah insaniyah kemanusiaan, human hidayah, human guidance. Hidayah yang terkait dengan masalah alam, hidayah tabi'iyah, terkait dengan Allah. Semua aku mendapatkan petunjuk Allah di setiap alam ini. Seperti itu. Ya. Jelas, Bu? Begitu yang kadang udah mahir kan rasanya pas gitu. Kita kan selama ini hanya sibuk dengan rutinitas. Mungkin begitu Ustaz. Al ayat 24. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahui oleh kalian bahwasanya Allah adalah yang membatasi manusia itu dan hatinya. Jadi jangankan hati orang, hati suami nggak bisa ditaklukkan, Bu. Hati istri tidak, bukan milik kita. Dirinya saja tidak memiliki hatinya. Buktinya apa? Bu, mau kecewa nggak? Mau sedih nggak? Mau bingung nggak? Terus kenapa terjadi? Berarti ada dong yang maha menentukan hatiku hari ini kecewa, hatiku bersedih. Ada. Untuk apa? Supaya dia sadar bahwa ada yang maha mengendalikan. Tak ada satupun yang mengklaim, ngaku-ngaku aku yang paling menguasai kecuali Allah. Kenapa Allah maha mengklaim dan mengaku dialah yang maha membatasi manusia dan hatinya? Karena Allah punya bukti dan Allah pun punya cara menyelesaikan masalahnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan di situ perlunya hidayah berzikir, Bu. Cara berzikir yang benar-benar membuat hatiku tentram itu gimana? Minta ke Allah. Ya Allah, ajarkan saya cara berzikir yang benar-benar diterima Engkau.
ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, sering-sering begitu aja Bu Fairuz, mintanya ke Allah, bukan ke ustaz, bukan ke siapa-siapa. Minta aja Allah. Allah itu lebih senang diminta, ditanya. Tadi itu Bu hidayah. Ya Allah, tunjukin dong aku ini selama ini sholat tapi merasa agak kurang begini. Oh ternyata ada beberapa indikator yang belum kena, belum dapat. Ya, contoh ketika saya sering mencontohkan, ada satu ayat mengatakan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut Allah itu bergetar hatinya. Contoh getarannya gini. Ketika Nabi SAW sedang sendirian melepas baju perangnya atau pedangnya segala macam, tiba-tiba ada datang orang, ya ngendap-ngendap, nyuri-nyuri, langsung di hadapan Nabi, langsung begitu Nabi sedang agak jauh dari sahabatnya, maka orang tersebut dengan pedangnya langsung mengatakan, "Hai Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan engkau hari ini?" Kata Rasulullah, Allah. Dia langsung bergetar, dianya saja, bukan Nabi, dianya saja sudah bergetar dan jatuh itu tangan. Halo, udah bisa begitu. Sebut Allah bergetar, semua setan jadi pergi. Allah. Dan pastikan Bu, ini masalahnya tadi saya bilang. Maka perlu namanya, kalau dalam istilah sufi itu namanya latihan alias riyadhah. Kenapa? Dalam dunia sufi di sufi itu ada yang namanya khalwah. Khalwah itu menyepi dengan Allah. Ya, menyepi dengan Allah itu bukan berarti harus naik ke gunung atau naik ke lantai atas. Dulu saya punya para sufi di desa saya itu, sampai dia sholat pun di langit-langit Bu. Bukan langit-langitnya, di atas langit-langit. Ya, kalau dulu kan rumahnya begini, dia punya sejadah khusus, nanti kalau makan pun dianterin sama keluarganya, dia udah di situ aja. Sampai kadang-kadang dia nggak sholat berjamaah karena takut. Nah itu tentu tidak semuanya tepat. Khalwahnya bagus, tapi menjauhi masyarakatnya tidak bagus. Menjauhi keluarga. Khalwah yang paling penting itu melatih hati saja. Karena khalwah yang paling penting itu di hati, bukan pada fisiknya. Hati itu apa? Bu, sering-seringlah menyepi dengan Allah. Astagfirullah. Caranya itu aja. Astagfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan seterusnya. Sering-sering. Fadhkurullah. Makanya Allah mengingatkan pada kita itu aja. Fadhkurullaha dzikran katsira. Perbanyak di setiap saat. Jadikan, bahkan saya minta ke Allah, ya Allah, apapun yang hamba lakukan, jadikan itu zikir padamu. Ya Allah, apapun yang hamba lakukan, saya mengucap dari tadi seperti ini, ya Allah, jadikan ini omongan istighfar hamba kepadamu, ya Allah. Saya mohon ampun, ya Allah. Halo? Jelas ya Bu Fairuz? Kuncinya pertama doa, yang kedua latihan. Ya, latihannya menyepi. Menyepi itu, saya lagi ngeliat ibu-ibu, tapi saya tetap dengan Allah. Ya. Kalau sudah sampai situ tadi, ihsan itu puncak seluruh karir kita ini, kebaikan kita adanya di ihsan. Kalau masih di muslim, belum puncak. Karena muslim baru menyelesaikan aktivitas keislaman, sholatnya rapi, segala macam nanya rapi. Tapi kalau ihsan itu sudah sampai ke puncak. Puncaknya di mana? Kita dimanapun ada dalam kebaikan. Cukup ya Bu ya. Sampai di situ sekali lagi saya mohon maaf. Ada lagi yang mau bertanya? Atau yang tersinggung? Baik, makasih Ustaz. Ya. Nanti insya Allah Bu, saya mau ke depannya, tapi jangan ganti-ganti lagi orangnya, nambah boleh, supaya yang ini sudah dasarnya udah dapat, nanti saya langsung ke coachingnya nanti Ibu saya akan ajak untuk misalkan kita selesaikan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu apa maknanya, terus nanti kita lihat, ibu-ibu bisa lihat langsung, karena saya nggak pakai apa-apa, pakai handphone ini saja. Pakai handphone, nanti ibu buka
website ini, nanti cek satu persatu, terus telusuri ke bawah. Jadi Bu, cara misalkan sehari, kalau Ibu mau mentadaburkan Al-Quran yang betul-betul dalam, sehari itu cuma satu surah, jangan satu surah, satu kata saja belum tentu selesai. Satu kata, Alhamdulillah misalkan, atau Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu kalau Ar-Rahman saja itu bisa 1 bulan itu nggak selesai, Ibu, kalau mau renungkan satu persatu. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena satu konsep itu ibarat stem cell, Bu Fairuz. Tahu stem cell? Bu, tahu stem cell? Stem cell itu sel punca, dia masuk kemana saja jadi. Makanya saya katakan tadi, Ibu mulai dari zikir, maka kesemuanya akan kena. Asal zikirnya difahami dengan baik dan tuntas. Makanya saya lihat almarhum Ustaz Arifin Ilham, kenapa dia menyelenggarakan masjid zikir? Dari majelis zikir itu semuanya terbawa. Ekonomi, sosial, budaya, politik, keluarga, kena semuanya. Atau Ibu fokus di syukur. Aku pengen jadi orang yang paling banyak bersyukur. Udah, itu semuanya kena. Sebab nanti kalau Ibu kurang di sesuatu, berarti tidak bersyukur di situ. Dan Ibu pahami, sabar itu adalah bagian dari syukur. Kalau orang tidak bersabar, berarti dia tidak bersyukur pada Allah SWT. Halo. Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.